Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055-10-KIP-PSI-2025 antara pemohon Deoni Widya terhadap termohon Universitas Gadjah Mada pada hari ini Selasa 13 Januari 2026. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mitra para pihak hadir semua. Izin ketua Pak Hamzah sudah hadir. Silakan menempati tempat yang disediakan. Dari pihak pemohon ada yang baru? Tidak ada? Sudah ikuti persidangan sebelumnya ya? Sudah bersama. Dari pihak termohon ada yang baru? Silakan KTP-nya. Baik, sebelum sidang mulai saya ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Tahun baru semangat baru. Mudah-mudahan sidang kita cepat kelar. Pada persidangan sebelumnya saya minta kepada termohon untuk melakukan konsekuensi ulang. Sudah dilakukan? Boleh disampaikan ke majelis hasil. Nomor berapa ya?
Baik, karena saya membutuhkan untuk fakta persidangan dari UGM secara global sebenarnya hasil uji konsekuensinya sudah sesuai. Tetapi kemudian di sini kan tidak mengandung terkait dengan pasal 18 ya, ketika misalnya alumni UGM itu menjadi pejabat publik dan informasinya kemudian diminta ke pihak UGM sebagai pihak yang menguasai informasi tersebut gitu. Ya, dalam hal ini ya kasus yang ini nih ada ijazah misalnya yang diminta salinan ijazah. Nah, bagaimana nanti UGM merespon permohonan informasi seperti ini? Karena kan kalau di uji konsekuensi ini kan ada dibuka, ada ditutup. Nah, dibuka ini kan kalau mengacu ke pasal 17 artinya ke pasal 18 artinya kan untuk pejabat publik itu akan diberikan misalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau dalam kondisi seperti ini ketika ada permohonan bukan hanya untuk Jokowi saja nih, untuk pejabat publik lain yang mungkin dari UGM, ini kan pejabat publik di Indonesia nih, bupati, wali kota semua sedang dimintakan terkait ijazahnya ya. Nah, ketika dia berasal dari UGM, bagaimana UGM kemudian merespon informasi tersebut? Ya, baik, terima kasih ke majelis. Izin menjawab, kalau dari kami mengacu dengan uji konsekuensi kemarin, kami mendapatkan keterangan dari ahli bahwa memang hal tersebut dapat dilimpahkan kepada badan publik yang memang di situ ada pejabatnya gitu. Jadi kalau untuk UGM secara instansi dia akan melakukan jawaban atas verifikasi, misalnya contoh KPU memberikan meminta verifikasi terhadap legalisasi ijazah atau apapun itu kita akan sampaikan. Tapi kalau mengenai terkait dengan keterbukaan informasi publik, ini kita harus hati-hati, berhati-hati. Jadi itu nanti akan diserahkan kepada badan publik yang memang di situ dijabat oleh pejabat publik tersebut. Kira-kira itu penjelasan dari ahli dan kami sampaikan kepada majelis. Terima kasih majelis. Maksudnya kalau yang minta ijazahnya menteri gitu, menteri keuangan, berarti mintanya ke Kementerian Keuangan gitu. Tapi kan Kementerian Keuangan sebenarnya tidak punya hak untuk mengeluarkan ya, karena yang memproduksi kan UGM, memproduksi informasi tersebut. Gimana? Ya, majelis ingin menyampaikan dan berdiskusi dari hasil diskusi dengan ahli kemarin. Dari keterangan ahli memang kami merasa ada hal yang harus diverifikasi kembali ketika seseorang itu dinyatakan sebagai pejabat publik, dan hal tersebut bukan ranahnya UGM untuk bisa memverifikasi bukti bahwa ada permintaan terhadap suatu pejabat publik. Kalau dikaitkan dengan permohonan Akubo, memang tidak disebutkan yang bersangkutan pejabat publik di mana dan lain-lain. Justru itu bisa menunjukkan UGM bukan sebagai verifikator apakah seseorang itu pejabat publik atau tidak. Oleh ahli yang diketahui bahwa UGM betul yang mengeluarkan ijazah dan lain-lain, tapi itu kembali merujuk kepada kepemilikan pada saat yang bersangkutan menjadi mahasiswa dan lulus dari Universitas Gadjah Mada. Seperti itu, majelis. Ini mungkin mengambil arti dari statement, jadi seandainya pejabat publik di badan publik A kalau dimintakan ijazah
saudara termohon. Jadi menurut penjelasan dari uji konsekuensi itu berarti kalau pejabat publik yang memiliki tanda kutip home base gitu ya di kementerian luar negeri misalnya, maka ijazah tersebut harus dimintakan ke Kementerian Luar Negeri. Ini saya mau mengklarifikasi penjelasan awal tadi. Ya, seharusnya pada prinsipnya menurut ahli bahwa UGM bukan verifikator apakah seseorang itu pejabat publik atau tidak, sehingga kalau berbicara tentang apa yang dimiliki, data yang dimiliki UGM saat ini adalah yang bersangkutan itu apakah mahasiswa atau bukan, alumni atau bukan, sehingga hanya merujuk pada data itu saja. Bahwa ada variabel bahwa yang bersangkutan adalah pejabat publik, hal tersebut dapat diverifikasi kepada instansi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pejabat publik di satu instansi tersebut. Karena menurut ahli ini bisa menjadi hal yang cukup bisa membawa permasalahan lanjutan apabila kita berlaku sebagai verifikator pejabat publik. Hal itu yang diantisipasi oleh ahli. Memang yang diminta itu verifikasi ya. Maksudnya dalam register Akpo sekarang itu memang yang diminta itu verifikasi, atau yang diminta adalah dokumen atau informasinya. Yang diminta dokumen atau informasinya, tetapi tidak merujuk bahwa seseorang itu pejabat publik di badan publik mana. Ya, jadi ketika data itu yang dimintakan hanya data tersebut, variabel yang kami miliki adalah apakah yang bersangkutan betul mahasiswa di kampus tersebut, apakah betul lulusan dari kampus tersebut. Itu variabel yang kita miliki. Artinya selain pertanyaan apakah itu permohonan terkait informasi tidak bisa direspon. Terkait informasi yang mana? Enggak, saya sebenarnya mempertanyakan kenapa ada istilah hak verifikasi yang perlu didalami dalam uji konsekuensi. Karena kan pertanyaan dari pemohon itu bukan soal memverifikasi, tapi meminta informasi. Verifikasi sepertinya nggak jadi bagian dari register Akpo deh. Iya kan? Betul. Terus kemudian kenapa karena ini persidangan sudah panjang ya. Betul. Kenapa di persidangan hari ini muncul istilah baru soal hak memverifikasi dari UGM? Majelis, saya izin menjelaskan. Pertanyaan yang disampaikan oleh ketua majelis tadi adalah pertanyaan apabila, ini kan kita lagi bertanya tentang uji konsekuensi yang telah dibuat UGM. Apakah kalian itu ada mekanisme terkait dengan permintaan terhadap pejabat publik? Itu pertanyaannya. Sehingga pertanyaan tersebut juga di luar dari apa yang dimintakan oleh pemohon. Berarti itu dalam rangka respon saja ya. Lalu kemudian misalnya tidak ada permohonan soal verifikasi, apakah informasi yang terkait ini menegaskan proses-proses sebelumnya itu bisa diberikan terkait register Akpo? Apakah ada poin dari permohonan itu yang tidak bisa diberikan menurut uji konsekuensinya UGM? Ya, berdasarkan uji konsekuensi UGM memang ada dokumen-dokumen yang menyangkut dengan data pribadi yang tidak bisa diberikan oleh UGM. Di bagian mana aja? Untuk bagian dokumen-dokumen yang tidak bisa disampaikan oleh UGM karena menyangkut dengan data pribadi sebagaimana diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, salinan ijazah asli, transkrip nilai, kartu rencana studi, laporan kuliah kerja nyata, laporan tugas akhir, surat tugas pembimbing SK Yudisium, dan juga bukti pendaftaran Yudisium dan buku wisuda. Itu hasil dari uji konsekuensi juga dengan para ahli yang dari eksternal, gitu.
Jadi seluruhnya tidak bisa diberikan, atau ada yang bisa diberikan? Yang menyangkut data pribadi tidak bisa diberikan. Namun sekali lagi kami sampaikan seperti yang di sidang sebelumnya, kami UGM tidak pernah menutup-nutupi itu. Tapi apabila ada produk hukum yang memang memperbolehkan dan itu ada pengecualian dari Undang-Undang PDP, kami akan siap untuk membuka. Ya, artinya dari uji konsekuensi berdasarkan masukan ahli baik dari UGM ataupun eksternal, apakah ada informasi yang dimohonkan oleh pemohon itu yang bisa diberikan? Ada. Yang mana saja? Terkait dengan SOP yang memang dibuat langsung oleh UGM tanpa ada pihak lain ataupun data pribadi dari mahasiswa ataupun alumni. Berarti yang bisa diberikan berdasarkan uji konsekuensi hanya SOP. Betul, Julis. Dan terkait ijazah asli, salinan ijazah asli, transkrip nilai, KRS, KHS, laporan KKN, laporan tugas akhir dan skripsi, surat tugas pembimbing dan berita acara, SK Yudisium menurut UGM tidak bisa diberikan. Mengacu dengan uji konsekuensi, hanya SOP dan juga skripsi yang bisa disampaikan, yang bisa dibuka. Salinan ijazah juga tidak bisa diberikan. Salinan ijazah karena mengacu dengan data pribadi dari mahasiswa atau alumni itu berdasarkan uji konsekuensi tertutup, dinyatakan tertutup. Ini kok kayak mundur lagi ya? Proses kita jadi seperti nol lagi gitu. Lalu bagaimana cara UGM sebagai badan publik merespon permohonan ini? Ini kan ada permohonan informasi dari 1 sampai 8 untuk tujuan tertentu, ya, untuk memastikan posisi tertentu memiliki legal standing secara akademik, begitu ya. Cara meresponnya seperti apa untuk memenuhi tujuan tersebut? Apa dengan keterangan ya betul bahwa yang bersangkutan itu adalah pemilik ijazah dari kampus UGM, ya betul bahwa kita memiliki salinan ijazahnya, ya betul kami memiliki transkrip nilai dan seterusnya, tanpa memberikan informasinya. Saya mau mengklarifikasi aja cara merespon tujuannya gimana. Terima kasih pertanyaannya Majelis. Kalau mengacu pada permohonan yang diajukan, itu adalah spesifik permintaan dokumen. Jadi, kalau saya baca dalam dokumen-dokumennya adalah permintaan ijazah asli, kemudian salinan ijazah asli, transkrip nilai dan lain-lain. Jadi bukan semacam pertanyaan untuk dijawab apa benar atau tidak, tetapi yang dimintakan adalah dokumen. Sehingga saya membaca apa yang disampaikan oleh PPID dengan salinan jawaban dan lain-lain, dengan perkembangan persidangan ini, dengan adanya uji konsekuensi juga, arahan dari majelis agar lebih terbuka dengan umum, kita hadirkan ahli dari luar dan lain-lain. Akhirnya kami semakin mantap bahwa kalau yang dimintakan adalah sesuai dengan dokumen ini, maka ada uji konsekuensi yang menyatakan bahwa itu adalah dokumen tertutup. Namun kami menjadi lebih terbuka dan lebih terinformasi bahwa SOP, kemudian dengan ijazah skripsi yang bisa diakses di komputer UGM itu ada dokumen.
Halo. Pihak termohon, mohon maaf, ada nggak yang baru datang hari ini sidang di antara yang hadir? Iya. Ini betul-betul setback ya. Setback itu betul-betul riset dari nol. Jadi jawaban Bapak itu betul-betul ahistorik secara proses sidang. Karena kita sudah panjang sekali, proses dialektikanya sudah panjang sekali. Terus tiba-tiba datang riset lagi dari awal. Jadi Bapak Mandela ini yang KTP-nya di depannya, Pak Mandela Credo Ignatius ya. Ini santai banget Pak. Jadi gini. Pertama soal kepakaran, karena ada satu yang baru hadir, saya mungkin sedikit mengulang soal proses uji konsekuensi. Soal uji konsekuensi itu kepakarannya tidak boleh chauvinik. Saya sudah sampaikan ini secara akademik. Cuma UGM toh nggak bisa, karena ini terkait bukan hanya soal kepakaran akhirnya, tapi soal posisi kebijakannya UGM. Jadi harus ada yang menjelaskan, bukan hanya menjelaskan kebijakan, tapi dari sisi kepakaran. Yang kedua, kami tadi sudah diskusi dengan Bu Ketua juga. Kalau dilihat, sebenarnya tidak ada juga dalam proses uji konsekuensi terbaru pakar di luar UGM. Begitu. Ada dari Fakultas Kehutanan, ada dari pakar hukum. Dan Ibu Bapak sekalian, mungkin yang hadir di sini, soal keterbukaan informasi publik itu rumpun keilmuan dan kompetensinya itu lebih muda dari usia lembaganya. Berbeda dengan hukum. Hukum itu usia pakar dan rumpun keilmuannya lebih tua dari usia lembaganya hadir. Misalnya lembaga-lembaga hukum hadir di negara bangsa, itu pasti usianya lebih muda daripada usia rumpun keilmuannya. Keterbukaan informasi publik itu lahirnya para pakar itu setelah lembaganya lahir, karena setiap negara bangsa itu lembaganya, mazhab keterbukaan informasi publiknya juga beda-beda berdasarkan undang-undangnya, berita acaranya juga berbeda. Yang kita tidak temukan adalah pakar keterbukaan informasi publik. Ini gak ada masalah ketika tidak ada bahasan yang equivokal. Ya, kalau bahasannya umum-umum toh nggak ada masalah. Tapi ini tema yang equivokal, yang sangat tinggi sensitivitas pro kontranya, butuh ada pakar keterbukaan informasi publik. Itu aja. Jadi ini maksudnya kalau misalnya ada yang baru hadir, ini uji konsekuensinya menurut kami masih belum proper. Jadi nggak terlalu majelis. Mohon maaf, belum semakin arahnya berbeda. Yang kami sudah sampaikan uji konsekuensi kami di halaman 24, boleh dibaca dulu majelis. Ya. Boleh dibaca dulu, bukan halaman 24. Halaman 24 ya. Bahwa kami sudah mengajukan uji konsekuensi bersama dengan ahli-ahli sebagaimana yang majelis sudah sampaikan. Terkait dengan permintaan majelis itu menjadi concern, dan kami sudah mengaplikasikan di dalam uji konsekuensi. Di antaranya adalah Profesor Dr. Mahdi Hikmat. Beliau adalah guru besar komunikasi politik. Iya, makanya saya bilang, nih ya, saya ngerti. Tapi yang majelis sampaikan tadi bahwa kita tidak mengundang ahli dari luar, itu sudah terbantahkan dengan yang ada di halaman 24. Kami menyampaikan bahwa di situ ada guru besar komunikasi politik, ada pakar hukum perlindungan data pribadi Wahyudi Jafar, ya. Salah satu yang juga menyusun pergi juga, salah satu juga yang membuat rancangan dari undang-undang informasi publik. Kemudian ada Bapak Darmanto, adalah pakar bidang informasi publik. Saya pikir ini sudah memenuhi. Saya mau tanya, ini Darmanto SPT, pakar informasi publik ini, saya melihat di latarnya ini, saya tidak melihat dia pakar informasi publik ya, yang dari BRIN. Dia sebelumnya Bappenas, kemudian di BRIN dia riset kebijakan.
baca nih nomor 24. Ya, tapi majelis tadi menyampaikan bahwa tidak ada. Anggota majelis menyampaikan bahwa tidak ada. Jadi gini, saya akan sampaikan usia kepakaran, usia keilmuan soal keterbukaan informasi publik di Indonesia itu usianya lebih muda dari usia lembaganya. Betul. Nah, dan kami tahu siapa saja pakar keterbukaan informasi publik. Jadi kalau saudara bilang di sini ada guru besar komunikasi politik, betul, komunikasi politik bukan keterbukaan informasi publik. Tadi Ibu Ketua juga menyambung sedikit bidang informasi publik. Kita juga tahu mana pakar mana bukan. Jadi kita betul-betul ingin melihat sebenarnya aspek keterbukaan informasi publiknya sehingga dia balance dengan perlindungan data pribadi sehingga tidak setback. Ini panjang sekali prosesnya. Saudara baru hadir di sini dan ini jadi riset. Ada beberapa logika yang mungkin secara histori juga saudara tidak ikuti. Majelis, saya sudah ada di surat kuasa dari sebelumnya dan terus sebelumnya saya sudah mengikuti bahwa yang hadir di sini adalah tim kami. Kalau itu dari segi logika kuasa dan undang-undang juga sudah diperbolehkan, artinya tidak ada setback ke belakang. Saya mengikuti setiap kata-kata yang majelis juga sampaikan. Berarti yang setback bukan historinya, yang setback itu argumennya. Ya, itu apa yang bisa majelis sampaikan. Tetapi yang dimintakan adalah uji konsekuensi dengan ahli di luar dari kepakaran UGM sudah kami terapkan. Sehingga menurut dengan undang-undang dan aturan kami telah comply. Adalah apa pertimbangan majelis terhadap uji konsekuensi tersebut kami serahkan kembali kepada majelis. Kami hanya minta hukum acara ditegakkan di sini. Kami sudah sampaikan inilah uji konsekuensi kami sehingga nanti bisa dipertimbangkan oleh majelis seperti apa. Tetapi saya rasa ranah permohonan ini bukan ranahnya untuk membolak-balik uji konsekuensi dari UGM, karena di dalam aturan juga uji konsekuensi itu adalah hak kita. Apapun yang ada di dalamnya, kepakaran siapapun yang ada di dalamnya, itu adalah pertimbangan dari UGM. Ya, jadi gini, uji konsekuensi itu kan munculnya dari majelis permintaannya. Kenapa ada permintaan uji konsekuensi ulang waktu itu? Karena ada fakta persidangan, ada dialektika yang ada di fakta persidangan. Kalau tidak menjadi pertimbangan apa yang jadi fakta persidangan dialektikanya, untuk apa ada uji konsekuensi ulang? Gitu loh. Jadi uji konsekuensi ulang itu bukan tanpa pretext sebelumnya. Dia ada dialektika sebelumnya dan itu sudah ada proses terbuka dan tertutupnya. Saya rasa kita pernah ada proses tertutupnya ya. Itu udah ada diskusinya nih. Jadi ini soal bahasa mudahnya, lalu untuk apa sebelumnya kita berdialektika? Bahkan kita menghormati, majelis itu menghormati karena ada dialektika tertutupnya. Ada hal-hal yang kita hormati marwahnya ya. Ada pikiran-pikiran yang kita jaga juga. Terus untuk apa semua itu? Bahasa saya gitu loh. Kan kita juga udah menghormati, kan nggak semuanya kita pasang mic gitu. Iya kan? Ini tolong dipahami. Terus kok nggak ada pikiran-pikiran itu yang sifatnya jejak gitu loh. Nggak ada perkembangan. Jadi kemarin itu sebagai gambaran kita sudah sampai pada proses bahwa lapan ini bukan dilihat sebagai satu dokumen utuh, tapi dia sebagai kumpulan informasi. Ada yang bisa diperlihatkan di bagian-bagian tertentu yang perlindungan data pribadi itu dikecualikan. Ini yang saya maksud kok setback sekali seperti biner gitu. Oposisi biner itu zero sum. Kalau nggak dibuka ya ditutup semuanya. Ini kok jauh banget gitu. Dan pakar-pakar Nyun Sewu ya, Nyun Sewu banget, yang nggak benar. Pakar-pakar perlindungan data pribadinya juga ini pasti nggak melihat report sebelumnya dan nggak diceritakan prosesnya. Karena kalau dia betul-betul teliti, yang diambil itu informasinya. Kita itu undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan keterbukaan dokumen publik. Kita nggak minta buka semuanya, dan kita nggak minta tutup semuanya juga. Ini kok jadi kan tingkat kerumitan ya, kompleksitas kebijakan itu yang kita cari gitu loh. Kompleksitas itu maksudnya ada detailnya. Saya nggak mau berdebat lagi ya, tapi ini saya menyesalkan sekali. Harusnya ada yang progres
ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang mana informasi yang ditutup, bukan lagi ngomongin dokumen. Itu aja sih ya. Jadi ini sangat disayangkan lah, kita udah lewat tahun baru, kita sudah jalani proses tertutup Pak. Artinya di proses tertutup kita juga menjaga marwah, nggak semuanya kita harus pakai pasar open mic ini. Ya, itu aja kita tahu. Baik. Sebenarnya dari konsekuensi ini kan, ini kan kenapa kita melakukan uji konsekuensi ulang? Yang pertama karena pada persidangan yang sebelumnya uji konsekuensinya menjurus ke pesor, ya kan? Sementara harus berlaku umum. Yang kedua, undang-undang KIP itu spesialis. Meskipun ada undang-undang PDP atau lainnya, ya tetap harus mengacu ke undang-undang KIP karena di pasal 18 jelas itu ada pengecualian untuk pejabat publik. Kemudian yang ketiga, uji konsekuensi itu harus sesuai aturan ketentuan yang dibuat oleh undang-undang KIP. Itu kan ada jangka waktu ya. Kalau saya lihat di sini kan jangka waktunya masih minim banget ya. Apa namanya? Maksudnya nih diizinkan oleh pemilik kekayaan intelektual, diperintahkan oleh aparat negara. Nggak boleh, jangka waktu itu harus ada tahunnya. Karena terkait rahasia negara saja hanya disimpan 30 tahun. Nah ini akan disimpan berapa lama gitu. Itu harus ada batasannya, nggak bisa badan publik terus semena-mena melakukan uji konsekuensi. Bahwa itu diberikan kebebasan kepada badan publik, iya. Tapi kemudian sejauh mana informasi tersebut akan dikecualikan, badan publik harus punya pertanggungjawabannya kepada masyarakat gitu ya. Nah uji konsekuensi itulah nanti kami majelis ingin melihat secara detail. Ini contohnya nih ya, ini kan pada persidangan sebelumnya SK Yudisium itu memang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Ini di hasil uji konsekuensinya juga nih. Saya nggak tahu apakah ini juga termasuk. Tetapi kemudian uji konsekuensi ini kan tidak dilakukan berdasarkan pasal 11 dan pasal 18 Undang-Undang KIP ya. Pasal 11 juga pasal 18 yang menyatakan bahwa surat keputusan, kebijakan itu informasi terbuka. Kemudian UGM mengecualikan gitu loh. Maka saya bilang melakukan uji konsekuensi itu nggak bisa berdasarkan badan publik makanya ini kami kecualikan. Dasar hukumnya apa? Gitu. Karena di pasal 11 kan surat keputusan, kebijakan itu informasi terbuka. Gitu. Nah apa dasarnya? Makanya saya tadi dari tadi mencari apa sih dasarnya badan itu dikecualikan? Sementara undang-undang KIP sendiri menyatakan itu terbuka. Gitu loh ya. Tapi oke lah, ini kan tergantung pertimbangan majelis. Kami akan memutus karena majelis diberi kewenangan juga untuk membatalkan hasil uji konsekuensi kalau itu tidak sesuai ya pertimbangan yang dibuat hasil uji konsekuensi itu. Saya akan mempertegas ini saja sekali lagi ya karena di persidangan berikutnya kami akan memanggil Polda Metro dan KPU ya terkait dengan waktu persidangan sebelumnya kan saya menanyakan terkait dengan permintaan verifikasi ya. Kemudian dari beliau menyatakan tidak ditemukan baik di fakultas ya. Nah kami akan melakukan cross check ke penyelenggara pemilu apakah memang mereka mengirimkan surat untuk permintaan verifikasi. Kalau nggak ada ya berarti memang nggak ada dokumennya di UGM kan gitu ya. Nah tapi saya akan mempertegas dulu terkait permohonan pertama ijazah asli ini memang tidak dalam penguasaan UGM ya karena memang kan di pemiliknya. Nah yang kedua salinan ijazah asli ini dinyatakan dikecualikan ya. Transkrip nilai dikecualikan, kartu rencana studi, dikecualikan, kartu hasil studi, dikecualikan, laporan kuliah kerja nyata, dikecualikan, laporan tugas akhir, dikecualikan, terbuka, mohon maaf, terbuka. ya, Kemudian surat tugas pembimbing, berita acara sidang, dikecualikan, SK Yudisium. dikecualikan, karena ada hal lain. Nah, kemudian dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI. Dokumen terkait permintaan legalisir ijazah dan aktif peninggal pada setiap pencalonan. Kami tidak menemukan majelis. Tidak ditemukan ya. Ini kan berarti pihak Jokowi ya yang harusnya mengajukan ya. Nah kalau sistemnya di UGM itu ketika ada orang minta legalisir ijazah memang harus pakai surat. Atau gimana prosedurnya? Saat itu mungkin dari pihak kehutanan sendiri akan menjawab, silakan. Baik, terima kasih ya. Untuk
12 kita mulai melakukan pencatatan. Yang mengajukan itu akan mencatat pokok gitu. Jadi pada saat Jadi itu tidak perlu surat tidak perlu ada surat untuk bawa permohonan. ijazah asli sama fotokopinya. Ya. Kemudian dokumen terkait permintaan verifikasi ini nanti akan kita klarifikasi ya. KPU. Kemudian prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang kurikulum yang berlaku, SOP, ini waktu itu dalam bentuk apa ya? Buku petunjuk Bukan semua ya. bukan semua. Nggak bisa dengerin suaranya. Silakan dari pemohon ada yang disampaikan ya? Ya, kita ingin memberi semuanya terbuka dengan jelas. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah siapa saja pakar atau ahli yang sudah diundang oleh UGM untuk uji konsekuensi, mohon dijelaskan lagi secara lebih detail nama dan pakarnya sehingga kami bisa mencatat dan kami akan melakukan track record melakukan. Itu satu pertanyaan pertama. Jadi semua pihak ketiga yang independen yang diundang sebagai pakar untuk uji konsekuensi. Yang kedua, kami juga ingin klarifikasi di sini karena lalu lintas diskusinya kayak seperti nggak fokus dari banyak tadi ya. Tolong dijawab oleh BM dari tiga kategori tertutup, kemudian dikecualikan dan terbuka. Kami hanya ingin memastikan apa saja yang tertutup. Nanti akan kami yang dikecualikan kan sedang diperdebatkan. Tapi ingin kami yang sudah lewat, yang tertutup apa, yang terbuka, tolong dijelaskan lagi. Dari 20 dokumen yang kami minta, kategori ini. Dan yang terakhir, saya sangat setuju dengan penjelasan dari majelis komisioner bahwa sidang ini sangat setback ya, back to square one, kembali ke zero, karena ada juru bicara baru yang sebelumnya tidak hadir ya dalam 3 sidang sebelumnya. Dan yang agak sangat mengecewakan adalah apakah UGM ini ingin membantu, kan forum ini ingin membantu publik sebenarnya untuk membuka. Kita bukan sedang pro kontra sebenarnya, asli atau palsu dan sebagainya. Berarti kita ingin menguji di sini. Jadi mestinya tidak ada niatan untuk berbalik. Jadi kami melihat ada semacam dalih ya dari UGM, misalnya tadi bahwa UGM memastikan bahwa ijazah itu tertutup ya. Kemudian tadi ada perdebatan. Jadi kalau UGM hanya memberikan kepada badan publik, tadi dijelaskan itu. Apakah begitu? Apakah undang-undang keterbukaan informasi hanya berlaku untuk badan publik? Apakah publik? Tidak boleh tahu. Artinya tadi ilustrasi yang sangat ironis. Ya kalau mau minta dokumen terkait Menteri Keuangan harus ke Kementerian Keuangan, itu kan lucu banget. Kementerian Keuangan itu kan instansi yang barangkali secara dokumen tidak juga terkait langsung dengan dokumen seperti ijazah dan sebagainya. Nah, UGM sebagai pihak yang memiliki dokumen dan informasi seharusnya tidak berdalih, tidak menyerahkan pada pihak-pihak yang tidak terlalu relevan menurut saya. Kalau memang niatannya ingin membuka informasi, kalau tidak ada khawatiran seperti yang di masyarakat sekarang beredar seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Itu indikator. Itu dari saya. Terima kasih. Kami ingin menegaskan kembali dari diskusi sebelumnya bahwa tim Bonjour ini adalah bukan sekedar meminta dokumen. Kami bergeraknya adalah ada kontroversi masyarakat, sudah melewati banyak proses hukum dan
ijazah yang dipakai oleh misalkan pejabat publik X itu yang digunakan untuk mendapatkan jabatan publik itu valid atau tidak? Oke, setelah itu terbukti atau itu ada lagi yang satu lagi, apakah proses penerbitannya itu benar atau tidak? Karena itu menunjukkan sah atau tidaknya. Dan kepada siapa kami bisa minta dokumen itu kalau bukan ke UGM? Kalau valid dan tidaknya bisa minta ke KPU misalnya kan? KPU itu periksa apa yang dipakai itu valid atau tidak. Tapi apakah yang dipakai KPU itu sah atau tidak, valid atau tidak? Pasti dia yang mengeluarkannya. Dan di sini adalah UGM. Dan ini UGM membantu ini membuat jernih semua kekusutan yang hanya selibat ijazah yang pernah digunakan. Dan ini adalah pejabat publik yang perlu diperdebatkan. Dan saya sudah googling, saya bukan ahli hukum, saya coba googling bahwa hal yang bisa menyebabkan informasi atau dokumen itu tertutup, dokumen tertutup dan informasinya dikecualikan itu hanya 3: privasi, keamanan stabilitas negara, dan HACI. Dan jelas-jelas bahwa privasi ini gugur karena pasal 18 ayat 2 karena beliau itu sebagai pejabat. Satu lagi, apa yang kami terima salinan ijazah yang dipakai di KPU, yang digunakan di KPU itu hanya ditutup. Padahal informasi dokumen itu harusnya sifatnya terbuka, tapi ditutup. Dan yang ditutup itu adalah justru adalah informasi menyatakan bahwa ijazah itu legal atau tidak karena tanda tangan. Yang kedua, legalisir itu ditutup. Jadi bagaimana publik bisa yakin bahwa itu ijazahnya valid, ijazahnya sah? Mestinya UGM sebagai universitas yang sangat terbuka dan dihormati bisa memberikan suatu klarifikasi yang adil bahwa ini tidak hanya menyangkut Bapak X ini, tapi nanti juga karena banyak kasus ijazah palsu yang digunakan oleh pejabat publik. Bagaimana ijazah ini ke depan kalau pejabatnya tidak kompeten, tidak layak memimpin? Bagaimana kalau sampai mereka menggunakan ijazah palsu? Berarti integritasnya juga sudah diragukan. Kami mohon UGM sebagai institusi pendidikan bisa adil melihat ini, memberi keadilan pada masyarakat. Dan saya sudah merangkum apa saja yang sudah dinyatakan ada oleh UGM. Oke, saya ulang ya. Ijazah asli tidak ada, tetapi menurut saya ini terbuka. Kemudian salinan ijazah asli ada, dan ini menurut saya juga terbuka karena sudah digunakan. Lalu transkrip nilai ada, menurut saya terbuka, boleh dikecualikan bagian nilai atau tipikalnya. Kemudian KRS ini tidak ada informasi yang dianggap dirahasiakan, jelas ini sangat terbuka. Kecuali nilainya ya, PK-nya. Lalu laporan kuliah kerja nyata kok bisa tidak ada? UGM menyatakan tidak punya. Oke, padahal UGM punya catatan, pernah menyatakan dalam satu konferensi bahwa beliau kuliah kerja nyata di daerah tertentu. Oke, lalu laporan tugas akhir ini ada dan terbuka. Oke, surat tugas pembimbing menyatakan tidak ada. Ini saya nggak mengerti mengapa bisa hilang. Lalu SK Yudisium dinyatakan terbuka, dikecualikan. Tapi menurut saya harusnya informasinya ada ditutup ya, bahwa beliau memang pernah lulus dan punya SK itu terbuka dokumennya, tapi ada informasi yang ditutup. Oke, dokumen terkait permintaan legalisir. Nah ini kok bisa tidak ada? Karena kami menerima dari 3 KPU, dari 2 KPU itu ada
salinan legalisir yang berbeda. Jadi digunakan di 2012, 2014 dan 2019. Nah itu nanti akan kita Ya, kan lihat pada jalannya. pihak kami akan memanggil KPU sebagai pihak terkait. Nanti baru kita akan cross check bahwa kalau memang kan biasanya kalau legalisir itu harus ada tanggalnya ya, kapan dilegalisir ya. Nah kalau ternyata itu dilakukan pada rentang 2012 sampai dengan sekarang, kan harusnya ada. Untuk itu. 2019 Ini kita akan lihat yang ada apa enggak. Ya. Kemudian dokumen terkait verifikasi ini harusnya ada ya untuk sekelas pejabat untuk presiden, apalagi menurut saya itu dari informasi tersebut saja kita udah meragukan ya. Pertama wajah, karena foto itu nggak diberikan, pakai kacamata, berkumis dan wajahnya tidak mirip dengan beliau. Oke. Terus kurikulum ini kan harusnya terbuka ya, kami bisa dapatkan SOP dan aturan itu juga ada dan terbuka. Kenapa SOP kami ini kami minta? Ini adalah untuk menyamakan persepsi kita tentang interpretasi dari informasi yang ada di dalam dokumen. Misalnya ya, mungkin nggak ya orang dengan IP 2,2 mepet itu bisa lulus dalam 5 tahun. Pada masa itu kita lihat berapa SKS-nya, kemudian dengan aliasi nilai seperti apa, mungkin nggak lulus. Saya mohon kalau opini dikurangi, jadi kita bahas yang bisa menambah bobot fakta persidangan. Jadi ada SOP ini menurut saya semua terbuka, tetapi saya merasa aneh kenapa UGM menyatakan ini tidak punya, ya paling tidak dalam bentuk dokumen yang diarsipkan itu harusnya ada. Saya sedikit tambahan menyangkut ini, karena yang paling penting itu nanti begini Bu, Mas Nis. Jadi kami kan walaupun UGM tadi menyebutkan salinan ijazah itu tertutup, tapi kan kami sudah mendapatkan dari KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo. Nah, tapi salinan itu ditutup informasinya, termasuk stempel legalisasinya, kapan legalisasinya, dan yang paling aneh juga kok UGM kok bisa beda ini, warna, yang satu merah, yang satu biru. Nah itu kan penting bagi UGM. Kalau UGM masih merasa ijazah itu tertutup, menurut saya agak menyulitkan satu. Dan kenapa UGM itu posisinya penting, bukan hanya verifikator? Karena kalau UGM juga memeriksa salinan dokumen yang sudah kami dapatkan dari KPU Pusat dan Solo itu dan yang ternyata ditutup itu, kan kalau memang niatnya untuk membuka informasi jadi ketahuan, oh asli, palsu dan nah itu hal-hal seperti tadi UGM jangan hanya menganggap ini jadi verifikator dan kami tetap ingin ditegaskan lagi supaya dicatat juga karena diliput media apa yang UGM masih ngotot bahwa dari 20 dokumen yang kami minta itu yang tertutup apa? Ya, sebelum responnya saya tanggalin dulu. Memang tadi pada saat itu kan kami meminta melakukan uji konsekuensi untuk umum, bahwa untuk umum ijazah itu memang informasi dikecualikan untuk umum. Maka kalau ada diminta ke UGM yang bukan pejabat publik, ya UGM harus mengecualikan itu. Tapi tadi kan saya juga mempertanyakan, ini tidak ada nih klausul untuk pejabat publik. Kalau untuk pejabat publik bagaimana nih? Gitu ternyata tidak ada dimuat di uji konsekuensi ini. Ya, sehingga tidak ada kekhususan untuk pejabat publik. Itu gimana nih sifat ijazahnya, itu yang kemudian akan kita pertanyakan, tadi majelis pertanyakan. Tapi nanti akan menjadi pertimbangan majelis dalam hal memutus ya sejauh mana untuk pejabat publik itu bisa diakses ya. Silakan, ada lagi yang ingin respon? Sorry, Ya. saya sedikit saja ya, ini agak teknis bahwa kita kembali gunakan masalah dicatat saja dari majelis lagi. Poin pertama, saya membutuhkan selain dari Mas Lukas yang tidak saya katakan, apa sih sebenarnya pertimbangan yang keluar dari para pakar itu atau para yang melakukan uji konsekuensi sampai kemudian menyatakan ini tertutup, ini terbuka. Itu penting.
dasarnya untuk menyatakan tertutup dan terbuka kan sudah dibacakan sama yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang dikecualikan itu sudah ada dan itu sudah ada di publik. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu harus dibuktikan oleh UGM yang memiliki. Misalnya di publik, sayang sekali karena kemudian UGM menyatakan tertutup, dikecualikan soal IPK. Bukankah rektor secara publik sudah membuat pernyataan IPK-nya Jokowi itu cuma 2,5 lebih sedikit? Itu angka. Lalu kemudian tiba-tiba sekarang dinyatakan tertutup. Apakah pernyataan rektor itu menyatakan tidak ada? Itu contoh sederhana saja gitu ya. Terus yang kedua, kenapa kami kemudian mempertanyakan soal KRS? Ini penting. Karena sekali lagi, yang ada di kami ini adalah tidak otomatis menyatakan dia palsu, sekaligus juga tentu tidak menyatakan asli. Karena proses itu bisa saja barangnya ada, tapi proses menuju ke sana tidak ada. Maka menjadi penting kami mengetahui adalah KRS-nya, mata kuliahnya, karena dulu sudah sempat dijelaskan Pak, sekian persen nilainya D, maka dia hanya bisa mengambil sekian mata kuliah. Saya berpedoman pada penjelasannya rektor, IPK-nya hanya 2,5 sekian. Artinya jumlah mata kuliah tidak bisa 24 SKS. Kalau kita pasti skripsi pun di tahun 83 kan bukan SKS gitu. Jadi ini menurut saya tidak kemudian tercerai-berai, ada musababnya, ada tujuannya, kemudian yang penting ya. Yang ini. Nah, yang terakhir adalah yang saya ini soal kemudian menyatakan tertutup dan dikecualikan gitu. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di pasal 18 ayat 2. Selain yang dikecualikan macam-macam yang tidak dikecualikan itu adalah Bapak Ibu menyatakan bahwa data pribadi ini tidak bisa dibuka, mungkin karena di situ ada identitasnya Pak Jokowi soal tanggal lahir dan macam-macam. Apakah itu sudah pernah diminta sama Pak Jokowi untuk dia keberatan kalau dibuka atau tidak? Karena di pasal 2 itu kan ada yang menyatakan apakah dia diminta di situ. Apakah dia ada pernah ditanya Pak Jokowi, mohon maaf kalau ini saya serahkan ke publik, apakah Anda keberatan atau tidak? Atau kita sendiri menafsirkan? Karena jangan-jangan justru negara baik-baik saja kalau dibuka tidak ada guncangan. Misalnya semua maaf. Baik, silakan pihak termohon merespon. Yang pertama adalah mereka tadi menanyakan yang termohon pakarnya siapa saja, silakan disampaikan. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan terhadap poin-poin informasi yang dikecualikan, silakan disampaikan. Bisa ada boleh tambahkan? Tunggu dijelaskan dulu ya. Baik, terima kasih majelis. Izin kami menanggapi beberapa saja. Kami nggak akan menjawab semua, hanya untuk meluruskan supaya ini jangan dipelintir-pelintir nanti karena ini masuk live streaming ya. Yang pertama, saya akan menjawab terkait dengan ahli siapa saja yang kami libatkan dalam uji konsekuensi ulang. Yang pertama adalah Profesor Dr. H. Mahi M. Hikmat selaku Guru Besar Komunikasi Politik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian Bapak Wahyudi Jafar SHMSI selaku Pakar Hukum Pelindungan Data Pribadi. Kemudian Bapak Darmanto selaku Pakar Bidang Informasi Publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian untuk poin kedua, Bapak Ibu majelis, ini kan ada rekamannya, live streamingnya. Jadi terkait dengan concern dari mengulang persidangan, kami nyatakan bahwa kami tidak mengulang persidangan. Bisa dicek gitu loh, bisa dilihat dari YouTube, kami bisa tonton, kami juga buat transkripnya. Jadi jelas kami tidak mengulang. Catatan persidangan kami saat itu adalah kami melakukan uji konsekuensi ulang dengan melibatkan pihak eksternal. Kemudian ada beberapa pengajuan ahli dan KPU saat itu kami sudah catat. Jadi bisa disimpulkan bahwa persidangan ini sesuai dengan apa agenda atau catatan persidangan sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu jangan jadikan UGM sebagai musuh, Pak.
karena kami dibatasi oleh undang-undang yang melarang. Gitu. Seolah-olah UGM menutup-nutupi. Itu yang dari tadi disampaikan. Seolah-olah UGM menutupi. Kami mau sampaikan kepada majelis dan kepada pemohon bahwa kami tidak menutup-nutupi. Kami ini dibatasi oleh undang-undang. Gitu. Ada undang-undang PDP yang kami khawatirkan. Nantinya kalau kami buka tanpa ada dasar, justru itu nanti akan menyerang kepada kami. Gitu. Itu yang kami khawatirkan. Justru itu menjadi presiden yang buruk kepada kami. Itu yang kami khawatirkan. Makanya kami mohon dan dari pemohon juga bisa memohon, sama-sama kami memohon supaya majelis nanti akan memutuskan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, terkait apa yang bisa dibuka atau apa yang bisa ditutup tadi sudah disampaikan majelis, sudah tidak mengulang kembali. Saudara pemohon, kami memahami betul perjuangan dari teman-teman terhadap keterbukaan informasi publik ini. Kami memahami betul, oleh sebab itu apa yang bisa kami bantu melakukan uji konsekuensi publik diulang sesuai dengan majelis, kami sudah melakukan dan lain-lain. Tetapi kita berharap kepada apa yang sudah disampaikan ketua majelis bahwa kita sudah menyampaikan masing-masing pandangan. Tetapi namun di dalam sidang ini harus ada yang namanya keputusan, dan keputusan itu nanti akan diberikan oleh majelis komisioner. Oleh sebab itu kita percayakan hal-hal yang menjadi pertimbangan agar tidak semakin panjang, karena kami sudah dalam posisi ini. Kami sudah punya uji konsekuensinya. Pemohon juga sudah dalam posisinya. Oleh sebab itu kita mohon kepada majelis nanti untuk bisa memutus dengan seadil-adilnya. Apapun hasil keputusannya, kami siap untuk menjalankan. Terima kasih. Ada yang ingin tambahkan lagi? Silakan. Cukup? Terima kasih. Mohon izin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemohon. Setidaknya ada 3 yang ingin saya komentari. Yang pertama adalah tentang lokasi KKN. Jadi di dokumen yang ada di bagian akademik itu ada satu formulir yang diisi oleh para mahasiswa menjelang kelulusannya, di mana di dalamnya menjelaskan identitas, kemudian di mana dia praktek pertama, praktek kedua, praktek ketiga, dan KKN-nya, termasuk lokasinya disebutkan merujuk pada suatu kecamatan. Jadi berdasarkan itu kita menyatakan bahwasanya memang ada data yang diisi oleh para mahasiswa sendiri tentang hal-hal yang ditanyakan tadi. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kurikulum ya. Jadi ada satu buku petunjuk S1 Fakultas Kedokteran UGM yang mungkin bisa dilihat oleh semua juga secara akademik publik, yang menjelaskan tentang semua kriteria bagaimana seorang mahasiswa kedokteran itu menyelesaikan studi mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, ada kurikulum bawah, kurikulum atas, sarjana muda, sarjana, dengan jumlah SKS total untuk sarjana itu 100 tahun. Ada satu buku petunjuk pedoman akademik juga tahun 90 yang menjelaskan berapa lama masa studi itu harus ditempuh oleh seorang sarjana kehutanan. Di situ ada hitung-hitungannya. Apabila mahasiswa normal saja tidak berkekuatan, itu dapat menyelesaikan S1-nya itu 160 SKS dalam waktu 4 tahun. Dan di dalam petunjuk itu, jika masa studi lebih dari 2 kali 4 tahun, maka persilahkan meninggalkan fakultas. Itu istilahnya seperti itu. Ini buku petunjuk tersebut. Dan ini nanti bisa dibaca oleh dan 20 SKS itu kira-kira IPK 2 sampai 2,5, di bawah 3 gitu. Kalau di atas 3 itu bisa 24 SKS, itu bisa lebih cepat lagi, bahkan 3 tahun. Kemudian saya kira ini yang menjelaskan mengapa lama studi itu Pak Jokowi sebenarnya 5 tahun lebih, karena yang lulus lebih cepat dari Pak Jokowi itu ada banyak ya. Ada yang lulus periode 2 periode sebelumnya, 1 periode sebelumnya, dan yang Pak Jokowi ini 5 tahun lebih. Jadi Agustus tambah ke November itu kira-kira 5 tahun 3 bulan atau 4 bulan, karena dia bulan November. Saya kira dari sisi IPK-nya dan
jumlah SKS-nya yang mencari 101, beliau ya lebih dari 4 tahun. Baru Jadi seperti masa normal lagi. Saya kira itu, dan yang lebih lama lagi juga ada. Meskipun yang lama lagi karirnya bisa demikian. Boleh saya pertanyaan itu dijawab? Menyangkut stempel. Jadi yang kami dapatkan dari salinan ijazah legalisasi itu, stempelnya tahun 2014 biru, merah. Tahun 2019 stempel UGM, nanti ya kami biru. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah memang ada kebijakan mengubah stempel dan apakah ada contoh bukti lain stempel itu berubah? Mau dijelaskan? Terkait dengan itu kami mungkin akan konfirmasi kembali, tetapi fokus pada permintaan dokumen, hal itu tidak berhubungan langsung dengan apa dokumen yang diserahkan kepada kami. Ya. Oke. Dari pemohon ada lagi yang ingin disampaikan, silakan. Pakai mic ya, karena direkam ya. Ya, saya masih berkaitan justru berkaitan dengan soal dokumen ini Pak. Tadi penjelasannya Bapak saya mau namanya saya Samsudi Pak. Permintaan itu kan legalisir disebutkan bahwa dalam rentang waktu tertentu cukup orang datang membawa dokumennya kan, Iya. fotokopinya dan disahkan. Setelah itu kan kemudian harus ada permohonan dari yang bersangkutan. Sementara kita dapat tadi adalah 2014-2019, artinya sudah ada surat itu. Nah lagi-lagi itu pendekatannya karena kemudian dari dokumen itu kan kita mendapatkan dua warna yang berbeda. Sementara kami juga membaca di beberapa peraturan itu kalau warna itu ada aturannya Pak. Kapan digunakan merah, kapan digunakan biru. Kalau dia merah itu adalah situasi yang sangat secret, darurat. Ya, tapi itu bukan menjadi substansi permohonan. Ya, sehingga tidak maksud saya menjadi adalah ya. ini akan berkaitan menjawabnya tadi pernyataan bahwa kalau yang tahun lalu beberapa tahun yang lalu kan yang bersangkutan cukup data baru kemudian ini. Nah kan setelah dipaskan itu kan harus ada surat. Berarti sesungguhnya adalah dengan sendirinya akan tahu informasi itu bahwa ini kapan stempel itu warna merah dipakai dan itu. Ya. Sebentar, kita selesaikan dulu ya. Ini ada di permohonan informasi kami yaitu terkait SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Itu ada kami minta, itu di permintaan ke-19. Kalau SOP kita buka Bu. Bukan. ya, ini kan Tapi nanti kalau- ada Kandungannya kan ada. sebentar. Dia kan yang diminta SOP dan aturan, jadi bukan penjelasan kenapa warna merah, kenapa kemudian berubah menjadi biru, gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pemohon punya data, ini ada perubahan ini boleh ditanyakan lagi, gitu. Tapi kita balik dulu ke substansi permohonannya. Kalau SOP kan yang mengatur secara umum ya, Betul, gitu betul. ya. Silakan dulu Pak. Majelis saya tambahkan sedikit, Ya, Ini hal-hal yang disampaikan ini kan hal-hal yang baru. Mungkin bisa menggunakan surat proses lagi untuk memintakan Ya. informasi. Karena kalau misalkan kami jawab sesuatu yang bukan di spesialisasinya, kalau di UGM kan ada bidang-bidang yang bisa menjawab, dan ini di luar dari permohonan, kami sarankan agar kembali membuat permohonan permintaan informasi seperti itu. Ya, oke. Tadi sudah saya jelaskan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bagus. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama yang tidak mau dianggap sandbag di belakang. Karena saya hari ini hadir yang kedua kalinya. Jadi pada saat tadi disampaikan kalau ada hal yang harus ditunjuk berdasarkan SOP dari UGM, saya merasa kok begitu kuatnya SOP sampai mengalahkan undang-undang yang tidak ada. Ada pasal pada Undang-Undang Nomor 14 2008 itu sudah jelas menyatakan kalau ini ada terbukanya. Kita nggak usah ulang balik lagi karena sebelumnya juga sudah terbuka. Yang kedua mengenai legalisir. Tadi saya dengar juga memang tadi disampaikan dari Fakultas Kehutanan kalau legalisir yang sebelumnya itu alumni itu datang untuk minta legalisirnya. Tadi disampaikan kalau setelah tahun, saya kurang jelas tadi tahun berapa udah ada ketetapan. Kalau sebelumnya tidak ada, pada tahun itu harus mengajukan surat. Tahun berapa itu Pak tadi Pak? Tidak harus mengajukan surat, tidak harus mengajukan surat, tapi mengisi form. Iya, isi form itu mulai tahun berapa? Antara 18 19 nanti saya cek.
18-19 ya. Jadi pada saat 2012-2014 belum nih Pak ya. Tapi 2019 kami sudah. Baik, itu ingin klarifikasi. Makasih. Ya, ada lagi? Sedikit aja, tadi saya tertarik dengan buku petunjuk. Bentar, saya kasih kesempatan. Beliau ini sudah bukan penerima kuasa. Ada suratnya? Ada. Coba disampaikan. Saya mau bantu saja. Ke prinsipal. Bapak bukan prinsipal lagi. Sudah bukan prinsipal. Sudah bukan prinsipal. Berarti nggak diperkenankan. Ya, tidak. Tidak diperkenankan. Dan saya kira semua yang ada di sini menjadi pemohon atau diberi kuasa. Saya kira ada berapa ini? 9. Majelis cukup mempercayai persidangan, tetapi ketiga ini harusnya diberitahu. Oh memang ada perubahan. Persidangan sebelumnya kami serahkan adanya perubahan prinsipal. Tapi beliau Ada di surat kuasa sebentar. Jadi Saya pemohon dengan kewenangan hakim tolong Atas beliau nama tidak siapa? boleh duduk di sini. Atas nama siapa? Sebentar, atas nama siapa? Ahmad Ahyar Miftah. Yang lain Yang lain? masih. Ahmad Akyar Mutakin. Karena beliau tadi datangnya di tengah dan tidak ada perdebatan. Bisa tidak. Mungkin menjadi bagian pemahaman kita. Jadi kalau ada perubahan di dokumen juga jelas, ya bahwa misalnya dari anggota pemohon siapa yang tidak dikuasakan. Di sini juga aku nggak melihat Pak, ya kan? Jadi kalau dalam majelis ini kemudian ini tergantung ketuanya bagi apa kita berselanjutnya atau tidak. Jadi ini kan sebenarnya hanya perubahan surat kuasa ya. Seharusnya ada pemberitahuan ke majelis bahwa atas nama ini tidak lagi menjadi penerima Komposisinya kuasa. kan berubah ya. Jadi pada sidang kedua kita mengajukan baru. Surat kuasa baru ya, tapi tidak disampaikan bahwa ada yang dikeluarkan dari surat kuasa kan? Memang tidak di spesifik dikeluarkan, tapi cuma tinggal 3 nama kan. Itu yang membuat kadang-kadang sekarang kalau menyampaikan sesuatu memang harus lebih jelas informasinya. Jadi jangan mengaburkan, ya kan? Kita nggak tahu nanti, karena masing-masing tidak membatalkan juga secara ininya. Nanti bisa di pemohon bisa masa tidak, ya kan? Masih punya hak Saya gitu. sudah konsultasi dengan Pak Indra, jadi Pak Indra cukup dengan membuat surat kuasa baru. Ya, jadi karena Bapak tidak ada dalam kuasa yang baru, kita minta untuk duduk di kursi pengunjung ya. Dan tidak berhak untuk menyampaikan Saya pendapat. bukan kuasa, tapi saya prinsipal. Saya pemohon. Di surat permohonan ini atas namanya Saya adalah salah satu Ya. dari 4 pemohon. Ya itu cuma di sidang pertama, tapi kemudian sebentar, ada perbedaan. sebentar ya. Saya melihat di surat permohonan. Saya tadi ragunya ke Bapak yang baru datang tadi yang justru sampaikan yang bagian detail yang baik. Cuman karena semua pada tenang. Kalau saya kuasa, saya yang Ya, terima kuasa. tadi saya punya feeling. Feeling. Harusnya ini sebagai edukasi ya Pak. Ketika mau masuk itu jangan langsung masuk. Terlambat kita itu menjadi bagian mempengaruhi proses persidangan. Ini kebetulan Bapak memang menjadi bagian kata pemohon. Coba kalau tidak. Jadi memang sebaiknya kalau dalam di tengah persidangan sebaiknya menunggu izin dari majelis. Ya, kalau saya mengacu ke surat permohonan, memang yang bersangkutan adalah pemohon. Ya, jadi kami akan break dulu 5 menit. Kami akan bahas
internal majelis ya. Sidang saya skor 5 menit. Majelis misalnya masuki orang sidang hadir ini mohon berdiri. Sekarang skor sidang saya cabut. Baik, jadi begini. Surat kuasa ini 4 orang pemohon ya. Mohon informasi 4 orang ya. 4 orang ini memberi kuasa kepada 2, 4, 6, 7 orang, 7 ya penerima kuasa. Tetapi dalam permohonan informasi, Saudara Ahmad Ahyar Mutakin adalah prinsipal, sehingga dia berhak hadir di persidangan ini mewakili dirinya sendiri. Jadi tidak memberi kuasa kepada yang lain, ya, sehingga sebagai pemohon dia sah untuk hadir di persidangan ini memberikan tanggapan dan keterangan, ya. Untuk itu saya persilakan. Tadi kan saya sudah berbicara. Saya ingin memastikan bahwa di persidangan pertama iya, tapi kemudian di prosesnya kan ada perbedaan, ada perilaku yang tidak patuh. Nah, di persidangan kedua sebenarnya dia sudah tahu diri untuk tidak hadir. Iya. Kalau mau mengajukan permohonan sendiri monggo, tapi tidak dalam kelompok ini. Karena kelompok ini sebenarnya yang kita percayakan kan cuma satu yang mengajukan atas nama Leoni. Jadi nama saya sendiri juga nggak ada sebenarnya. betul, kami mengacu kepada surat yang diajukan ke UGM. Di situ 4 orang dan ada nama Saudara Ahmad Ahyar Mutakin. Maka Saudara Ahmad Ahyar adalah prinsipal. Sidangnya jangan disidang bersama dengan kami. Kalau di sidang yang berbeda dia diundang khusus monggo aja. Ya ini kan sidangnya untuk satu surat yang sama, kecuali suratnya berbeda, ya. Ini satu surat yang sama, maka karena mungkin komunikasi dengan pihak panitera. Waktu itu kami tanya, panitera hanya bilang diajukan saja di surat kuasa baru nama yang itu. ya betul. Jadi begini, untuk surat kuasa yang baru itu adalah mencabut hak yang bersangkutan untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Tetapi Saudara Ahmad sebagai prinsipal dia punya hak mewakili dirinya sendiri untuk hadir di sini karena dia pemohon informasi juga, gitu, ya. Jadi apa yang dia sampaikan adalah mewakili dirinya sendiri sebagai pemohon, gitu, ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin sedikit saja bertanya, tadi tertarik dengan soal buku petunjuk ya Pak. Tadi kan disebutkan ada buku petunjuk yang aturan di dan segala macam. Tapi kalau nggak salah, sebenarnya saya itu tahun 90. Nah, apakah ketika Saudara Jokowi itu kuliah itu ada buku seperti itu? Atau kalaupun tidak dalam berupa buku, sebenarnya kan itu kan yang kami minta itu sebenarnya yang sifatnya mungkin peraturan atau SK rektor atau apa itu ya. Kalau ada itu sebenarnya sudah cukup. Terima kasih. Baik, mohon maaf atas mohon maaf atas ada 2 informasi yang saya sampaikan. Sebenarnya ada 2 buku petunjuk yang kita bisa sampaikan di sini. Yang pertama buku petunjuk S1 Fakultas Kedokteran tahun 1982, di mana Pak Jokowi sedang berkuliah saat itu. Dan yang saya sampaikan tahun 90 adalah buku petunjuk revisi kurikulum yang di dalamnya menjelaskan penjelasan mengapa 4 tahun 160 SKS itu dapat ditemui dalam waktu 4 tahun begitu. Demikian penjelasan. Kembali soal tadi Bapak menyatakan bahwa UGM bisa menyatakan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah kerja nyata, ya. Cuman tidak ada laporan kuliah. Berarti catatan itu ada berupa apa? Lalu kenapa UGM untuk legalisir ijazah catatan hanya tahun 2000, bahkan dari KPU Surakarta saya pernah lihat KPU Surakarta juga menyerahkan kepada seseorang salinan ijazah legalisir yang digunakan Pak Jokowi. Itu juga ada legalisir yang warnanya dan posisinya menurut saya sama dengan yang digunakan di DKI. Nah, mengapa untuk catatan permintaan legalisir UGM kok bisa tidak punya untuk 3 tahunnya, berapa tahun, 5 periode yang berbeda itu?
Ini menurut saya janggal ya, untuk tahun yang lama UGM malah punya gitu loh catatan bahwa beliau pernah kerja praktek, sementara permintaan legalisir yang walaupun peraturan form isian nggak ada, paling nggak itu kan tercatat di buku besar, dan biasanya walaupun itu dicatat pasti ada tanda terima yang disimpan itu. Terima kasih. Sebenarnya respon kami sudah cukup, sama seperti tadi Agnes, agar tidak bolak-balik bertanya, kami kembalikan kepada majelis untuk mempertimbangkan hal tersebut yang sesuai dengan permohonan informasinya. Mungkin yang terkait laporan KKN tadi dalam bentuk apa adanya bisa membuktikan? Kan tadi laporan KKN ini dinyatakan tidak ada ya? Ya, kalau di fakultas tidak ada arsip tentang laporan KKN, karena KKN itu dikoordinasikan secara besar di UGM. Saya kira itu. Izin juga mungkin termohon bisa menjelaskan spesifik ketika menggunakan undang-undang PDP, pasal mana yang paling clear bahwa itu tidak kita melakukan. Karena ada pasal 15 yang perlu kita pahami bersama. Pasal mana kira-kira? Kan kalau general terlalu umum ya. Karena ada di pasal 15 yang justru bisa membuka ruang bahwa data pribadi dapat diberikan sepanjang. Jadi kita, karena satu sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada pasal 15. Tadi kan statementnya sepanjang ada dasar hukum itu sesuai ya, karena tidak, kamu tidak mau berhadapan dengan pelanggaran, tapi kalau kemudian ditetapkan dalam undang-undang itu menjadi besar, menjadi perdoman. Ini barangkali kita sama-sama saya bertanya pasal mana yang digunakan di undang-undang PDP? Ya, baik, terima kasih majelis. Izin menjelaskan sedikit. Jika mengacu kepada pasal 15 itu ya, ini yang pasal 15 termohon mengatakan itu dikecualikan yang menggunakan undang-undang PDP pasal mana? ya, saya sebenarnya mau menjelaskan secara holistik dan komprehensif gitu. Tapi izin tadi sudah dipotong oleh majelis. Saya mengacu kepada pasal 36 Undang-Undang PDP majelis. Kita buka sama-sama ya, biar majelis juga bisa punya referensi yang sama. Betul, karena Coba bisa dibacakan di situ. baik, izin saya bacakan. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Artinya adalah saat ini UGM itu kalau bicara terkait dengan undang-undang PDP dan definisinya adalah sebagai pengendali data pribadi. Baik, saya coba ya pasal ini dulu sama-sama. Jadi jangan lompat dulu, ya. Di pasal kita mau samakan persentif saat waktu diskusi kunjungan sekolah. Karena memang pasal 9 kita buat sama-sama ya. Pasal 9, pasal 10, subjek berhak menarik kembali, kemudian subjek berhak untuk banyak di situ ya, berhak. 10, subjek data itu berhak untuk mengajukan keberatan, itu dimungkinkan ya. Tetapi ada pasal 15 nih. Pasal 15, hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal yang termasuk disebutkan di pasal 10 itu dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Nah, itu poinnya di situ ya. Nah, ini maksudnya supaya di sisi lain Undang-Undang Nomor 14 yang pasal 8 itu juga menjadi referensi bahwa ketika itu mengecualikan dengan Undang-Undang PDP dikaitkan dengan pasal 18 dikuatkan dengan yang pasal 15 poin C itu menjadi bagian pertimbangan untuk menganulir pasal 36. Tapi nanti menjadi kami diskusikan di majelis. Karena kalau pasal 36 general berarti semuanya, ya kan? Padahal ada pasal rentetannya yang di atas. Jadi kalau tadi
pernyataan termohon bahwa kami patuh kepada itu, intinya kan gitu ya, inti kepada peraturan atau undang-undang, maka undang-undang di PDP itu juga ada hal-hal yang perlu kita cermati, ya kan, termasuk undang-undang nomor, apalagi undang-undang nomor 14 tahun 2008 Cipta Sempurna. Itu aja. Jadi kami akan menggali dari hal-hal. Jadi tadi kita clearkan bahwa hanya pasal 36 ya yang mengatakan itu dikecualikan. Iya, betul majelis. Izin menanggapi majelis. Ya. Di sini di pasal 15 ini dalam konteks poin C yang tadi majelis sampaikan, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, artinya itu kan memiliki banyak tafsiran. Enggak maksud Kita sebagai pengendali data pribadi tidak ingin memiliki tafsiran-tafsiran yang salah sehingga akan ada konsekuensi hukum, sehingga itu nanti menyebabkan kami melakukan perbuatan melawan hukum. ada hal lain lagi. Kemudian di poin B terkait dengan hak-hak yang dikecualikan, ada kepentingan proses penegakan hukum. Ini kita lakukan, kita sampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada penyidik. Gitu. Khawatir begini, waktu uji konsekuensi yang melibatkan para pakar nggak sampai membedah yang pasal 15, karena ada di poin E lagi, dikecualikan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Apakah waktu uji konsekuensi kemarin yang melibatkan banyak eksternal, banyak pakar, apakah pasal ini juga dibahas? Yakin? Dibahas pasal 15? Dibahas. Majelis izin, kami sudah membahas ini secara menyeluruh, sudah membahas ini. Tetapi ahli menyatakan jangan sampai UGM masuk pada ranah-ranah yang memutuskan di luar variabelnya. Itu sih yang kami pegang teguh. Kalau misalkan untuk kepentingan statistik, penelitian ilmiah, siapa yang bisa menentukan bahwa itu adalah statistik atau penelitian ilmiah? Untuk kepentingan penegakan hukum, siapa yang bisa menyatakan itu untuk penegakan hukum? Untuk kepentingan umum dan rangka penyelenggaraan negara, nah inilah hal-hal ruang majelis untuk bisa memperjelas seperti apa nih pasal 15 ini. Tapi UGM tidak mau masuk. Tapi waktu kemarin di waktu pembahasan diskusi yang melibatkan eksternal dibahas. Ya. Kami bilang bahwa ini terkait dengan penegakan hukum seperti apa. Nggak apa-apa kalau memang itu dibahas, takutnya hukum. Oh sudah. Terima kasih. Sebentar, saya masih belum clear nih terkait ini. Kalau yang lain sih nanti jadi pertimbangan majelis. Mana tadi? Laporan kuliah kerja nyata nih. Apa yang bisa membuktikan kemudian bahwa yang bersangkutan memang melakukan KKN? Kami punya nilai rekap dari seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran yang melaksanakan pada periode itu yang diserahkan dari Direktorat Pengabdian Masyarakat pada saat itu Persaudaraan Fakultas. Cuma nilai saja, menunjukkan tempat atau apa tidak ada surat menunjukkan Di tempat. nilai itu tidak. Enggak ya, iya selain nilai. Untuk ya satu-satunya adalah tulisan mahasiswa itu sendiri yang menunjukkan di mana dia berlokasi KKN. Berarti tulisannya ada, laporannya ada. Formulirnya ada. Nah kemudian pihak termohon kan juga mengatakan KRS nggak ada ya? KRS nggak ada ini gimana nih? Dari bagian arsip memang tidak ada KRS untuk mahasiswa yang di masa ujian yang menuliskan di situ dan Memang tidak diarsipkan KRS. tapi yang diarsipkan hanya KRS. Ya jadi KRS itu memang di UGM tidak diarsipkan. Saya tidak tahu di fakultas lain, tetapi di fakultas kami saya sudah mencoba mengulang dan tidak ada KRS. Semuanya Yang untuk semua diarsipkan. mahasiswa pada Jadi dipegang oleh dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa. Ya saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang faktanya yang diarsip kami tidak ada KRS. sampai sekarang memang KRS tidak diarsipkan. Tidak. Kalau sekarang kan digital ya. Iya. SOP-nya di SOP Ada tidak ada spesifik. Artinya hanya komunikasi antara mahasiswa sama dosen dosen khususnya ya. KRS-nya itu hanya antara mahasiswa yang terkait sama dosen yang punya kewenangan untuk memvalidasi persetujuan KRS-nya, gitu ya. Jadi ya. Izin menyampaikan. Di fakultas juga nggak ada, karena setahu saya
Kalau saya kuliah itu satu diserahkan ke fakultas, satu diserahkan ke dosen pembimbing akademik, satu dipegang oleh mahasiswa. Jadi yang kami punya kan arsipnya mahasiswa gitu ya. Jadi memang betul ada yang diserahkan ini, tetapi di akademik tidak dimasukkan dalam arsip. Kalau sekarang saya cek lagi. Ya, karena saya hanya spesifik lihat beberapa arsipnya. Boleh menyampaikan tentang KRS tadi yang meskipun dipegang tadi disampaikan oleh pembimbing akademis, tapi pada saat yang bersangkutan untuk membayar SKS-nya itu tentunya kan juga fakultas makan mengetahui itu akan disimpan tentunya. Iya, makanya saya bilang harusnya fakultas punya. Iya, itu mestinya begitu ya. Biasanya Per semester tuh harusnya kan ada. Tambahan yang mulia. Ya, silakan. Mengenai KKN tadi, bisa disebut nggak desanya di mana? Ya. Ya, itu Desa apa? nanti di dokumen, makanya majelis sedang menggali terkait keberadaan Gini, dokumen. karena saya kebetulan alumnus UGM, ya saya dari Visipol, S1 saya satu di Visipol ya. Ada teman Jokowi tahun 1985, lokasi KKN dia sebut, teman saya ada KKN di situ, senior, dia bilang tidak ada Jokowi di situ, itu bohong. Ya, apakah UGM melakukan verifikasi faktual bahwa Jokowi KKN di situ? Saya juga KKN ya, daerah saya di Kulon Progo. Itu kita bisa ingat baik ya, tempat kita tinggal itu siapa kepala desa dan kadusnya itu siapa. Nah, Pak, Bapak kan dari UGM ya, sama lah ya dengan termohonnya. Apa yang bisa membuktikan selain nilai kalau KKN itu dilakukan oleh mahasiswa? Itu ada laporan. Kalau ini saya mengacu ke saya ya, kan biasanya ada surat menunjukkan kita lokasinya di mana. Ya, ada dosen pembimbing kita, dosen penilai, ada foto-foto dokumentasi. Setiap kegiatan itu ada agenda semua, itu semua didokumentasikan, difoto. Pertanyaan kita adalah apakah ada foto-foto itu, ada Jokowi di foto-foto itu, agenda apa saja ketika dia KKN itu, dan siapa-siapa saja temannya. Karena itu kita tidak pilih sendiri, itu gabung dari berbagai fakultas. Kita tidak bisa tolak. Ya siapa saja, dan apakah UGM yang dari Fakultas Kehutanan itu sudah cross check siapa-siapa temannya di waktu KKN itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya sendiri juga mendamping pemohon di sini prinsipal. Karena saya tertarik. Saya tidak ingin UGM ini jadi buruk. Saya menilai UGM ini menutup-nutupi. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas langsung didalihkan di Undang-Undang Data Pribadi. Ya sudah jelas di sana. Tapi itu hak UGM sudah melakukan uji kompetensi, silakan. Tapi saya sebagai alumnus UGM mengatakan bahwa UGM itu saya menduga keras melindungi kasus ini. Ya itu aja kenapa kita juga ngotot, bukan kita mau menjelekkan UGM. Justru saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya tersinggung kalau UGM itu selalu dioyok-oyok, dibully-bully ya. Karena sampai sekarang UGM menurut kita ya, dan menurut prinsipal yang kami dampingi, itu memang tidak terbuka. Itu aja, mungkin perlu dijawab dulu yang penting tadi itu soal KKN. Apakah melakukan verifikasi faktual? Ada nggak data-datanya? Kalau saya sendiri punya foto-fotonya waktu KKN. Ya kita semua punya bukunya. Saya jadi tertarik ini berdialog dengan Pak siapa, Pak? Saya Edi Hardo. Pak Edi, waktu Bapak sebelum memperoleh nilai KKN itu mekanisme apa yang Bapak penuhi sehingga Bapak memperoleh nilai KKN? Kita ikut kegiatan di UK enggak, maksud saya bukan ininya, dokumentasinya. Dokumentasinya SKS. Apa sehingga harus bisa? Sebelum kita KKN itu ada persyaratannya. Persyaratannya harus menyelesaikan. Kalau saya dulu menyelesaikan semua teori, baru KKN. Kemudian ketika untuk memperoleh nilai KKN berarti laporan KKN.
laporan KKN sama dokumentasi lainnya. Itu memang syarat ya? Syarat, itu syarat. Artinya kalau tidak dipenuhi maka tidak akan ada keluar laporan KKN? Tidak akan keluar nilainya. Ada keluar, dan itu kan kita lapor, dan ada dosen kita, dosen pendamping KKN. Laporan itu harus sama antara Bapak dan yang kan nggak mungkin Bapak sendiri kan, pasti ada kelompoknya. Ada, begitu ada formnya dari fakultas. Ada form di fakultas, ya, dan itu berarti laporan yang dikeluarkan Bapak berarti esensinya sama dengan tim yang lain. Iya. Itu ya. Agendanya kan diketahui juga apa agendanya, itu ada laporannya. Tidak, karena ada juga jangan sampai. Itu diserahkan kemana? Ke rektorat? Ke rektorat nanti diserahkan ke berarti fakultas. sama juga Pak, saya juga. Nah, formnya ada nggak Pak? Formnya ada nggak? Dulu Bapak ada. Ini yang form yang ada di kami itu sebenarnya gini, mahasiswa selain menyusun misalnya laporan KKN itu juga laporan penelitian. Kalau bicara laporan penelitian kita juga tidak menghasilkan. Artinya laporan-laporan itu memang tidak disimpan di bagian akademik. Gitu. Laporan Di form, KKN-nya juga nggak ada? Di formnya itu, di form yang ditulis dia summarize ya, praktek di mana, tahun berapa, KKN di mana. Laporan KKN yang membuat nilainya keluar ada nggak? Tidak disimpan di fakultas. Simpannya di mana? Mungkin GPKM yang bisa menggabungi. Mohon maaf, saya salah. Itu tidak mungkin, karena itu satu kesatuan dengan KHS. Ya, kita lagi gali fakta nih. Di mana nih? Laporan KKN atas nama Pak Jokowi di mana nih? Betul. Satu kesatuan itu sama KHS. Izin majelis, ini terakhir kami sudah mencari modal fakta jika memang dokumen itu ditemukan. Artinya kalau kita mau pertanyakan terus di mana, bagaimana, kami sudah mencoba mencari daripada arsip, dan memang yang ditemukan hanya nilai KKN pada saat itu. Nilai KKN saja. Setelah UGM. Kami tidak bisa berasumsi, tetapi saya memperlihatkan sidang sebelumnya saya sudah minta kepada UGM untuk dicari fakta tersebut biar kita enggak juga Pak. Nanti kita berandai-andai seperti apa, seharusnya seperti apa, saya juga nggak mau berandai-andai. Tetapi inilah fakta yang kami buka di sidang ini bahwa memang yang didapati hanya nilai KKN, daftar nilai KKN, daftar nilai yang ada di dalam. Pak, itu laporan KKN itu daftar nilai, majelis izin, itu daftar nilai, artinya bukan nilai satu orang saja. Iya betul, daftar nilai kan berarti yang KKN pada saat itu. Iya betul. Maka saya bertanya nih, laporan KKN-nya itu yang tidak ada seluruhnya pada masa itu atau memang hanya Pak Jokowi punya? Formnya juga, apakah tidak ada semua pada masa itu? Hilang atau karena ada kejadian khusus atau ada apa sehingga tidak didokumentasikan atau memang dalam SOP-nya tidak perlu didokumentasikan? Ini yang perlu penjelasan dalam sidang ini. Izin menghadirkan majelis. Ini ada dalam kuasa nggak? Ada. Atas nama siapa Pak? Caleg. Saya minta KTP-nya. Sidang sebelumnya sudah hadir. Bapak dari Fakultas Ketananya? Bukan, saya dari Unit Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat yang mengelola KKN. Ya, silakan Pak. Izin majelis yang saya hormati, jadi laporan KKN itu kan memang mulai tahun 2012 itu sudah tersistem. Ya. Kalau sebelumnya itu laporannya manual, dan itu diserahkan kepada dosen pembimbing untuk bahan penilaian. Jadi kami memang sudah berusaha mencari untuk arsip laporan itu, dan laporannya memang tidak perorangan, tetapi laporannya secara unit, secara tim begitu. Ya. Jadi nilai itu keluar dengan asumsi kami bahwa ada laporan dosen pembimbingnya mengeluarkan nilai. Kami sudah berusaha mencari karena
sudah 40 tahun yang lalu hard copy-nya belum kami. Formnya Pak? Formnya ada. Formnya ada, form KKN-nya ada. Ada, dan dalam dokumen itu sudah ada contoh yang terkini itu tidak. Oh berarti formnya ada ya? Form untuk KKN-nya ya? Laporan ada. Yang mulia tambahkan. Ya. Pak, itu kalau ada ini Pak. mohon maaf Pak, kalau ada KHS-nya, itu di KHS itu kan keluar nilainya, ya kan? KKN itu kan 2 SKS Pak, ya kan? Kalau tidak ada nilai itu tidak mungkin dia lulus juga, karena itu salah satu persyarat, itu wajib itu di UGM itu, karena dia yang mencetuskan KKN, itu wajib, walaupun hanya 2 SKS, tapi itu mata kuliah wajib Pak. Nah, kalau misalnya KHS-nya UGM simpan, itu pasti ada nilai Joko Widodo di situ KKN-nya. Dan juga ada jelasan di mana itu KKN-nya. Daftar nilai KKN-nya ada Pak, bukan nggak ada. Daftar nilainya ada, yang tidak ada laporan KKN-nya juga ada. ada. Pak, memang pada saat itu semuanya nggak ada laporannya? Pada masa itu? Pada tahun itu? Pada angkatan KKN tahun 1985 itu kami belum menemukan. Jadi itu untuk tahun 1985 memang tidak ditemukan majelis. Jadi yang kami temukan di atas tahun 90-an, terutama tahun 2000-an. Karena masih manual hard. Yang ada di atas tahun 90-an ya? Iya, tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih bisa. Pak, bisa nggak ditemukan? Maksudnya apakah tidak kantor, tidak ruang pengarsipan atau apa? Betul, ada 2 alasan pokok majelis. Bukan dimusnahkan, mungkin tidak dimusnahkan. Bukan dimusnahkan. Jadi pertama secara kelembagaan itu kami kan dipecah jadi 2 dulu LPPM, sekarang jadi 2 direktorat penelitian dan direktorat pengabdian. Yang direktorat pengabdian ini yang membawahi untuk penyelenggaraan KKN. Kemudian yang kedua kami pindah gedung yang cukup jauh juga. Gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin miss-nya di situ. Tapi dokumennya sebenarnya masih ada dalam pengarsipan ya? Ada. Majelis ingin melanjutkan juga masalah KKN. Berarti kalaupun seseorang melakukan KKN, fakultas kehutanan, kan dia juga akan bersama-sama dengan fakultas KKN. Tentunya kalaupun di fakultas kehutanan nggak ditemukan katanya pada tahun yang sama, di desa yang sama, tentunya UGM juga mempunyai kewajiban untuk berinisiatif di fakultas-fakultas yang lain, hingga menemukan data laporan KKN-nya di fakultas tersebut bersama-sama dengan yang dilakukan oleh Jokowi. Saya kira demikian yang Kami penjelasannya sudah cukup. Baik, nanti majelis akan menggali lagi. Silakan dari pihak pemohon, saya kasih kesempatan lagi. Ada yang ingin digali lagi? Ya, sedikit tentang KKN ini. Jadi mungkin masih perlu penegasan apakah yang tidak ditemukan atau hilang itu yang terkait Jokowi saja atau yang lain, misalnya satu angkatan di Barat atau di desa di mana ada kawan-kawannya. Itu mungkin perlu, kalaupun betul mungkin UGM perlu melakukan investigasi lagi gitu ya. Jadi nanti pada sidang-sidang berikutnya kita bisa lihat. Dan intinya gini, kami sendiri kan sebenarnya ingin membuktikan ada atau tidak. Kalau ada, jelas kita akan tunjukkan ke publik. Oh ada, benar nih. Itu intinya kan semangat kita di sini kan begitu. Ya. Permintaan saya yang ini terkait dengan dokumen nomor 3, yaitu transkrip nilai, nomor 4 KHS, dan nomor 19 tentang SOP untuk legalisasi. Bapak kembali saya ingin bertanya, karena saya kan bukan orang yang pernah menangani ya legalisasi. Kira-kira karena kita belum dapat aturan, tapi saya yakin UGM punya prosedur internal UGM dalam menangani permintaan legalisasi itu sampai ke pemeriksaan ya, verifikasi bahwa memang ini alumni kita dan memang dia
lulus gitu ya, sedang menyelesaikan semuanya, seperti apa kira-kira Pak? Apakah, oh ya satu lagi, apakah KHS Pak yang pertemuan yang kami minta itu lengkap semua dari awal semester pertama sampai beliau lulus? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi masih ada 2 pertanyaan saya belum dijawab soal apa dasar pertimbangan yang akan ini dikecualikan. Ya. Belum dijawab, termasuk apakah sudah pernah meminta bertanya ke Pak Jokowi keberatan kalau itu dibuka data pribadi. Mengacu di pasal 16. Yang ketiga, kita masih KKN. Sekali lagi bahwa kami melakukan saja klarifikasi karena di publik datanya ada, kenapa itu benar gitu ya. KKN yang dipublikasi pada saat di film itu kan sebenarnya dipublish di baris pada saat itu bahwa benar Pak Jokowi itu KKN. Tapi saat itu 3 bulan Pak ya, itu tahun 83. Yang mana benar nih? 85 atau gitu ya. Jadi tidak dalam posisi itu ini Pak ya. Jadi ini kan ada data, terus kemudian ada juga di media begitu 84 diklarifikasi lagi. Kan ada teman-teman ke lapangan klarifikasi. Nah datanya yang benar yang mana gitu. Jadi supaya kemudian kita pada posisi oh ya it's okay, dia KKI tahun sekian gitu. Atau dia tidak KKI tapi dia ada metode lain gitu kan, kita tidak paham. Tapi faktanya pada saat proses penyelidikan di Polda di Barreskrim itu kemudian diumumkan bahwa Jokowi itu dia melakukan praktikum 2 bulan, lalu kemudian dia keluarkan selama 3 bulan itu di Kecamatan Wonosigoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Ini ada di Kumparan. Jadi itu soal ini saja. Ada lagi dari pemohon cukup? Terima kasih. Saya minta klarifikasi dari pihak UGM terkait dengan pernyataan yang tadi mengenai konsekuensi. Dia menyatakan bahwa soal uji konsekuensi itu adalah hak UGM. Dan kalau ini benar, ini kan berbahaya. Mereka memainkan soal uji konsekuensi selama ini hanya karena itu persoalan hak. Padahal di dalam undang-undang KIP itu jelas uji konsekuensi itu merupakan kewajiban. Dan karena kewajiban itulah maka dalam kaitan dengan uji konsekuensi mengharuskan ketelitian, keterlibatan intelektual dan lain-lain. Dan dalam kaitan dengan itu kami ingin menanyakan seperti apa. Ini apakah UGM menyiapkan mekanisme khusus terkait pasal 18 ayat 2 itu ketika pemohon atau masyarakat menanyakan informasi yang dikecualikan, apakah UGM pernah langkah pertama karena disebutkan atas persetujuan dari pejabat yang bersangkutan, apakah UGM pernah meminta persetujuan kepada Jokowi terkait permohonan dari para pemohon? Nah yang kedua, apakah dalam kaitan dengan konsekuensi ini UGM sudah memastikan dampak baik dan dampak buruknya kalau ini dibuka, dan kalau dampak baiknya apa dan dampak buruknya apa terkait dengan uji konsekuensi yang katanya sudah dilakukan, kami minta dijelaskan dalam persidangan ini. Terima kasih. Dari pemohon cukup. Silakan dari pemohon untuk menjelaskan sebagai fakta persidangan, silakan dijelaskan. Tapi saya menjelaskan dulu kepada pemohon bahwa terkait uji konsekuensi memang yang dalam mengecualikan itu menjadi mengecualikannya bahwa melakukan uji konsekuensi itu adalah kewajiban, tetapi terhadap informasi-informasi yang menurut badan publik dikecualikan itu menjadi hak badan publik. Nanti Komisi Informasi kami yang kemudian akan melakukan uji publik sejauh mana informasi yang menurut badan publik itu rahasia lebih banyak manfaatnya. Kalau lebih banyak manfaatnya maka dia harus dibuka kepada publik, tidak bisa dikatakan sebagai informasi dikecualikan. Maka Komisi Informasi bisa membatalkan hasil uji konsekuensi walaupun sudah dilakukan oleh badan publik, gitu ya. Silakan dari pihak pemohon untuk menjelaskan. Terima kasih majelis. Kurang lebih majelis sudah menjelaskan. Terima kasih atas penjelasannya. Hanya saja terkait dengan apakah sudah menerima keberatan dari Pak Jokowi tadi pertanyaannya.
tapi kita merujuk pada undang-undang, di situ disebutkan konsen atau persetujuan gitu. Jadi kalau misalkan ada permohonan yang disampaikan kepada kami kemudian sudah ada persetujuannya, itu nanti kalau berdasarkan undang-undang berarti itulah yang disebut permohonan. Tetapi jangan dibalik, aturan hukumnya harus ada keberatan terlebih dahulu, karena bahasa undang-undangnya adalah adanya konsen atau persetujuan dari pihak yang dimintakan data pribadinya, seperti itu. Tadi terkait dengan pelaksanaan uji konsekuensi, sebagaimana majelis sudah sampaikan, kami sudah sampaikan apa alasan-alasan penolakannya juga di sidang awal juga kami sudah sampaikan, bahkan majelis anggota tadi sudah memfollow up dengan pertanyaan terkait dengan pasal 15, kami juga sudah sampaikan gantungan keberatan kami ada di pasal 36 tentang Undang-Undang PDP, tetap merujuk dan menghormati Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Hanya saja ada berbagai variabel undang-undang lainnya yang membuat kami tidak bisa serta-merta langsung memberikan seluruh dokumen. Oleh sebab itu adanya uji konsekuensi. Oleh sebab itu nanti dibawa di dalam sidang adjudikasi ini dan sampai adanya nanti keputusan. Saya pikir majelis, karena di sini juga agendanya nanti ada kesimpulan dan lain-lain, segala hal macam keberatan dan lain-lain bisa kita sampaikan di dalam kesimpulan untuk nantinya bisa menerima keadilan dari putusan majelis. Baik, nanti pihak pemohon bisa meminta kepada panitra hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh UGM, ya, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan pengecualian yang dilakukan oleh pihak badan publik, ya. Cukup ya pemohon ya? Dari pihak pemohon cukup? Cukup ya? Izin majelis ya. ada menyampaikan Silakan. sebagaimana yang sudah kami sampaikan di persidangan sebelumnya perihal lewatnya batas tengah waktu. Ini kami ingin menyampaikan secara tertulis surat keberatan kami. Ya, silakan nanti disampaikan kepada majelis. Baik, pada sidang berikutnya kami akan memeriksa beberapa pihak terkait, dalam hal ini KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU RI, Polda Metro Jaya, dan akan menghadirkan ahli. Silakan dari para pihak kalau akan menghadirkan ahli juga menghubungi panitra. Ya. Sidang berikutnya kita jadwalkan minggu depan. Ya, nanti akan ada undangan panggilan jelas sidang. Cukup ya? Ya. Kalau di perkenalkan gitu ya, kami mohon tidak hari Selasa ya, karena kami juga ada sidang. Nanti dikomunikasikan dengan panitra ya. Kalau kira-kira tidak bisa di hari itu, sampaikan ke panitra. Ya, baik. Dengan demikian cukup. Kita usahakan supaya cepat minggu depan, ya. Jadi sidangnya nggak terlalu. Jadi 3 hari sebelum panggilan sidang dilayangkan, kalau ada ahli yang akan dihadirkan disampaikan kepada panitra. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 055/10 Romawi/KIP/PSI/2025 antara pemohon Leoni Lydia terhadap termohon Universitas Gadjah Mada pada hari ini Selasa 13 Januari 2026 dinyatakan selesai. Jadi silakan sidang hadirin Dewan Perwakilan.